Oke teman-teman, selamat malam. Jumpa lagi dengan channel Just for Share Nyocoran. Malam ini kita ada di warung kopi Trimujo Mulyo. Lagi nyantai, lagi ngobrol, lagi ngopi sama dengan ini sang master ini. Berkecimpung lama di dunia asuransi. Kebetulan saya lagi lapar ini. Laparnya sekarang, tadi udah keroncongan. Laparnya sekarang. Nih, mie goreng Pak Soligul. Ya, bahasanya ada Pak Nanang. Pak Nanang itu udah lama berkecimpung di dunia asuransi. Udah tanya-tanya ya, sambil makan ngobrol santai ya. Buat pencinta kuliner. Ini nih, mantap ya. Pak Nanang, mohon maaf ya, saya makan dulu. Pak Nanang udah makan dulu ya dia. Nah, jadi saya nggak sempet nawarin ini. Mohon maaf ya, Pak Nanang udah makan duluan, nanti saya di sini standby nunggu pembeli. Nah, Bapak Ibu, hari ini lagi tahun baru tanggal 1 ya, 2021. Semangat baru, harapan baru, suasana baru. Nah, mudah-mudahan pendapatan juga lebih baru lagi. Kesehatan selalu terjaga. Gak ada salahnya yang berhubungan dengan kesehatan ya, selalu terproteksi dengan asuransi. Bicara tentang asuransi, gak ada salahnya kan kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrol enak lah. Memang ya. Gimana asuransi yang lagi dicari orang pada umum sekarang ini? Ya, Asuransi apa kira-kira? asuransi ya, misalnya satu ya, kalau masalah COVID itu kan diprotek ya sama pemerintah juga kan. Ada biaya juga lah dibantu oleh pemerintah. Apa kartu Indonesia Sehat itu ya? Bukan? Enggak ya, semua yang terkena COVID itu dapat bantuan. Ya, bantuan biaya. Alhamdulillah. Ya, yang terkena COVID ya. Ya, COVID. Itu yang Terus misalnya wabah kan ya. Nah, kalau pengen misalnya tambahan dari asuransi swasta, di mana layanannya kan pasti lebih prima kalau namanya swasta ya loh. Layanan pasti lebih prima, dan tentang obat pun penanganan dokter spesialis itu lebih bagus ya, lebih bagus, dan lebih cepat. Itu ya pakai asuransi swasta. Kan asuransi kan banyak macamnya Mas Anang. Ada macam-macam dah. Ada Mandolan, Prudent, Allianz. Nah, ini yang membedakan dengan asuransi lain yang Pak Nanang dengan asuransi Pak Nanang Gludi sekarang dengan asuransi lain itu apa? Kalau bicara tentang produk asuransi yang ada di Indonesia, ya loh, itu plus minus, plus minus. Jadi perusahaan A punya produk ini, dia lemah di produk ini ya. Perusahaan lain mungkin kuat di produk ini. Terus jadi nggak ada salahnya, kita meskipun kita punya polis dari asuransi lain, yang nggak ada salahnya coba ya buka polis juga. Karena satu kalau asuransi jiwa ya, itu ujung-ujungnya kan ada uang pertama jiwanya. Gitu. Nah, uang pertama jiwa itu sama aja dengan warisan. Jadi nggak khawatir ya. Ada uang ada. Itu jadi tetap ada asuransi. Memang beberapa perusahaan sekarang ada yang membuat produk itu produk standalone atau berdiri sendiri tanpa asuransi jiwa.
tanpa UB Life-nya itu menangani tentang kesehatannya aja. Itu ada standalone. Godok apa goreng? Standalone. Jadi Goreng. tanpa asuransi Godok jiwa apa? sudah bisa memiliki asuransi kesehatan sendiri. Seperti di Manulife itu ada. Manulife ini produk asuransinya apa aja kalau boleh tahu? Kalau produknya banyak, ya toh. Satu, individual asuransi. Jadi asuransi itu ada asuransi pribadi yang bisa dimiliki oleh semua masyarakat secara pribadi ya, secara pribadi atau keluarga ya toh. Ini buat keluarga ya. Sendiri dan keluarga ya toh. Itu asuransi pribadi. Ada asuransi namanya asuransi kumpulan. Organisasi. Asuransi kumpulan ini yayasan, yayasan. organisasi ataupun perusahaan. Komunitas bisa? Komunitas bisa. Komunitas bisa. Nah, itu asuransi kumpulan. Kalau asuransi kumpulan itu satu macamnya, ada asuransi jiwa, ada asuransi kesehatan juga. Yang mana itu premi bisa urunan dari atau pemilik yayasan atau pemilik perusahaan yang memberikan kesejahteraan pada karyawan. Selain produk BPJS ya, BPJS itu kan sudah diwajibkan kan oleh pemerintah. Itu sarana edukasi juga sebetulnya. Sarana dasar ya. Sarana edukasi pemerintah pada masyarakat, mendidik masyarakat bahwa asuransi itu penting. Ada asuransi. Iya, Ada asuransi. Itu berangkatnya apa? Berangkatnya itu kan kayak perbankan dulu. Orang takut sekali, orang takut sekali kalau disuruh buka Asuransi polis. buka rekening di bank. Dulu tahun sekitar 70-an ya, di mana bank pertama kali berdiri itu orang takut buka rekening di bank. Kenapa? Takut uangnya hilang. Ya takut lah, pasti takut. Ya. Sekarang udah pada bodong-bodong ya. Ya saya karena dulu mungkin orang belum ada ya kan, uang orang setor uang ke ya, orang masyarakat setor uang ke bank. Diganti apa Mas Yanda? Ganti buku apa? Oh, buta. Oh, buku tabungan. Kan kaget orang. Uang gua diambil sama bank. Aku cuma dikasih buku aja. Ada catatan nominalnya. Iya, tapi itu zaman sekarang mungkin udah paham ya. Ya, bahwa uang itu hanya berupa itu. Uangnya aman, kan? Di bank kan sama dengan asuransi yang sekarang. Jadi gitu. Asuransi, nah berangkat di bank dulu ya. Akhirnya apa? Karena bank itu penting, ya, bagi masyarakat. Akhirnya apa? Pemerintah juga nggak biar sendiri, karena itu baik, berkarya itu bagus. Di negara maju itu sudah digunakan bank, ya. Dan itu satu banyak manfaatnya kan. Kalau simpan di rumah apa resikonya? Ya, aus bisa dimakan rayap. Ya loh. Kebuang godaan juga bisa. Terus habisnya maling, Kemalingan, hilang, rampok, lupa atau jatuh ya. rampok Ya atau banyak. apa gitu. Terus kebakaran, Banyak rumah kesempatan bekas lain. kebakaran apa ya, perusahaan ya. Iya. Nah, kalau taruh bank kan cuma bukunya aja yang disimpan di rumah ya loh. Jangan catatan di bank sudah ada, kita punya KTP ya kan, udah taruh KTP-nya ini, kalau misalnya bukunya hilang bisa mulai kan aman. Terus balik ke aturan. Nah, ini asuransi sekarang kan apa indeks asuransi dan masyarakat gimana? Ya kalau sekarang ini sih nggak Masih semua gini, masih gini masih ya? masih Paling khawatir ya. sama ketakutan dan historis perbankan juga ya.
sejarah bank kan lupa ada yang bank juga kan dengan asuransi. Sekarang mungkin ada perusahaan asuransi ya itu sudah sama dengan dunia perbankan itu ya kelola bagaimana ya Kalau manajemen iya di bawah ada kamu, oknum yang oknumnya yang nggak bertanggung jawab. benar ya toh. Nah itu asuransi ya pemerintah juga tinggal diam toh. Buktinya aja di negara maju asuransi sudah kayak apa ya sama lah kan ya. Ya monggo. Satu orang bisa punya Nah, lebih dari satu polis. kembali ke asuransi keluarga Mas Anand. Kira-kira apa aja yang Kalau asuransi individu manulet ya, ini? asuransi individu yang utama sih ya Itu apa aja, Pak? asuransi jiwa ya. Asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu kan apa ya? Melimpahkan resiko. Ya semua asuransi itu kan melimpahkan resiko. Resiko apa? Resiko keuangan. Resiko keuangan yang terjadi apabila pencari nafkah seorang kepala keluarga ya rata-rata yang mencari nafkah. Bisa ini yang ikut asuransi keluarga ini minimal usia berapa? Anak-anak kecil bisa? Anak kecil bisa. Bisa ya. Cuman saya sarankan jika satu keluarga belum punya asuransi, ya ini bapak ibu yang belum punya asuransi, belum pernah. Itu yang menghidupi atau yang menopang ekonomi keluarga itu siapa yang bekerja, siapa yang itu yang didahulukan harus punya asuransi. Dari Karena dahulukan dulu. Jadi prioritas utamanya itu. Karena apa? Jaga-jaga ya. Resiko mencari nafkah yang pasti. Yang pasti resiko manusia pasti apa nih dek? Meninggal. Meninggal Ini loh, Pak. Kalau kecelakaan bisa. Tapi yang pertama meninggal dunia caranya tentang sakit atau apa, tapi ujung-ujungnya kan meninggal dunia. Nah meninggal dunia itu juga yang dibuat oleh Tuhan juga, yang dibuat Tuhan juga. Pasti ya, kita semua kan pasti meninggal. Pasti, cuman yang nggak pasti apa? Waktunya. Ya loh, waktunya. Jadi yang prioritas utama ini tulang punggung ya, yang kerja. Tulang punggung suami atau istri yang kerja. Betul. Kalau misalnya suaminya kerja, ya udah yang suaminya itu harus punya polis. Didasarkan apa Mas? Satu, pengeluaran keluarga yang ditopang seorang kepala keluarga berapa pengeluarannya. Kalau pengeluaran dia katakan 3 juta sebulan, ya berarti harus punya uang pertanggungan atau misalnya warisan yang ditinggalkan itu berapa? Ya dari pengeluaran bulanan tadi. Nanti disesuaikan ya. Iya, sama income pengeluaran kan itu jadi dari income nih, misalkan 5 juta kan nggak mungkin dipakai semua atau iya. Ada apa kas-kas yang dianggarkan. Ya pengeluaran misalkan pengeluaran kebutuhan ya, bukan plus keinginan. Pokoknya pengeluaran keluarga itu total 3 juta. Ya toh, itu dia harus punya uang pertanggungan jiwanya harus berapa? 12 kali 3 juta berarti kan 36 juta nih. Betul toh? 36 juta. Nah dibagi kan udah setahun itu ya, pengeluaran setahun kan. Pengeluaran setahun itu dibagi dengan suku bunga deposito bank yang berlaku misalnya sekarang 4% yang dibagi 4%. Dari dari pengeluaran. Bukan pemasukan pengeluaran. Iya, makanya aku karena kan pengeluaran itu kan Iya. pengeluaran itu kan terdiri dari apa? Kebutuhan pokok. Hidup yang makan ya. Terus kebutuhan pendidikan, kebutuhan apapun juga itu total dan 3 juta ya itu per bulan loh, dijadikan setahun dulu, dikalikan 12, 36 juta dibagi semua deposito itu yang harus dimiliki. Jadi misalkan gajinya 5 juta
Ini kira-kira untuk daftar awal asuransi itu berapa rupiah? Nah, kalau income-nya 5 juta mungkin ya bisa dipakai 3 juta, sisanya 2 juta mungkin buat simpanan dana darurat, karena penting juga dana darurat. Iya. Bukan Buat suatu mungkin sakit atau dana darurat itu dadak. dana darurat itu bisa ya kebutuhan yang Dadak. ya bukan yang mendesak ya, misalnya untuk sedekah. Nah, kalau pos-pos pengeluaran itu sih tergantung keluarga masing-masing ya. Iya. Banyak sih tips di online ya, di Google atau di sosial media sekarang itu kan banyak ya para pelaku keuangan ya, pengelola keuangan yang memberikan tips tentang alokasi dari income, pengeluarannya dipos-poskan berapa persen. Itu memang dari awal sudah dimasukkan kantong-kantong, biasanya rata-rata ada 5 kantong, ada yang 6 kantong. Nah, itu nanti persentasenya berapa? Persentase untuk kebutuhan pokok sekian persen, 50%, 80% itu kebutuhan pokok, habis itu kebutuhan sedekah ya, kebutuhan Sekolah anak. kebutuhan pokok itu udah masuk di situ. Jadi kebutuhan pokok itu masuk ke sekolah. Itu persentasenya disesuaikan ya, persentasenya disesuaikan dengan kebutuhan. Ada namanya dana darurat itu sifatnya urgent ya. Berapa kira-kira tuh? Ya 10% lah. 10% ya. 10% rata-rata kalau dari sekarang. Ya, Itu bayarnya per bulan atau gimana? Atau Kalau asuransi ada pilihan ya, pilihan bulanan, kuartalan, semester, dan tahunan. Iya. Kau penyelang ya? Itu Hampir. Dia mau Mas. ya. Kalau asuransi jiwa ya tadi. Jadi produknya Manulife ini cuma asuransi jiwa aja. Nah, ya banyak. Berapa? Asuransi jiwa itu kan Asuransi Manulife ini berapa produknya apa? gini. Kalau bicara asuransi ya, produk asuransi ya. Asuransi itu kan ibarat makan. Sama ini barusan makan ya. Iya, kebutuhan. Nah, bukan kebutuhannya. Saya bicara tentang makannya, Makanannya. makanan ya. Kalau asuransi jiwa itu ibaratnya nasinya, Mas Yanto. Jadi nasi itu ibaratnya makanan rata-rata. Sehari-hari. Misalnya nasi ya, dan pokoknya wajibnya itu nasi, ada nasi kalau misalnya dibilang gitu ya. Terus untuk asuransi misalnya kesehatan, untuk asuransi investasinya ya, tabungan pendidikan, itu ridernya atau istilahnya manfaat tambahan yang perlu direkatkan gitu ya. Jadi berarti ada sayur, makan ya ada sayur, ada lauk. Itu Macam-macam akhirnya, ya. akhirnya menambahkan dari sampean harga, misalnya kalau makan nasi tok harganya piro. Oh gitu. Tapi kalau tambah sayur ya harganya akhirnya Kalau penuh apa kalau sesuai? full ya, Nah, full menu ya otomatis kan harganya beda, lebih mahal. Itu sama ya, gitu. Jadi kalau sampean beli asuransi jiwanya aja ya, untuk UP ya, formula ya. itu murah banget. Berapa kira-kira? Ya itu berdasarkan usia Mas Yanto sama Sesuaikan besaran usianya. UP-nya tadi. Besaran. UP tadi, uang pertama jiwa itu tadi cara ngitungnya ya berdasarkan pengeluaran. Pengeluaran. Nanti Jadi ada asuransi- hitung-hitungan dulu ya sebelum memutuskan berapa Betul. yang harus dibayar. Asuransi bukan bicara tentang Produk. meninggalkan seseorang gitu, Mas Yanto ya, bukan bicara tentang meninggalkan. Kan ada orang yang misalnya asuransi kok kita menggadaikan jiwa, menggadaikan orang, jiwa orang gitu kan ya, enggak Menggadaikan nyawa. ya, menggadaikan nyawa semacam itu kan, nyawa kok digadaikan, berarti digadaikan Ya mungkin ya satu kan apa? setiap orang kan pola pikirnya beda-beda. Ya ini makanya apa namanya,
asuransi itu Ah. kan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang ada sisi resiko hidup. Oh, nanti disesuaikan ya, ini mau asuransi apa nanti itu Betul. keluar bab Dan apa orang yang intinya mau. gini Mas Yanto, ya kan Intinya. setiap orang tua Mm-mm. itu kan pasti ingin kehidupan anak-anak itu kan lebih baik. Lebih layak lagi dari orang tuanya, lebih betul, baik betul, ya. gitu ya, betul ya. Satu. Dan ada ibaratnya aku kalau bisa punya anak itu bisa semakin kaya atau bahkan sampai istilahnya cicit Ah, ya sampai istilahnya semakin kaya, Ah. bukan semakin miskin tapi semakin kaya. Ya caranya apa? Ya beli asuransi. Karena apa? Dengan menyisihkan mungkin 20% Ah. dari pemasukan. itu udah dapat UP besar. Udah besar. Apalagi masuk uang usia masuk masih muda. Kenapa asuransi menghargai anak-anak atau orang-orang yang usia muda sudah punya polis itu bisa mendapatkan manfaat warisan itu semakin gede karena apa? Satu, Resikonya. resikonya itu kecil. Semakin bertambah usia orang, rata-rata orang Indonesia meninggal paling usia 65 atau 70 gitu kan, anggap jelas rata-rata ya. Mendekati gitu ya. Nah, itu kalau misalkan membuka mulai usia 50, usia 60 itu otomatis yang dia sekolah untuk misalnya apa ya, Lebih besar atau lebih sedikit? besar. Oh, lebih besar. Jadi Jadi disarankan usia usia muda, 20-an, usia produktif ya. produktif selama dia produktif, produktif. belum berkeluarga, Ada itu pemasukan. kan, iya, itu ya bikin polis. Ini kiranya kalau kita mau pasang polis, kebetulan di tengah jalan kita ada kendala. Itu kira-kira apa yang kita kendala apa, Mas? pembayaran? Pembayaran. Gini Itu ya. ada denda atau ada gimana? Ini, nah asuransi itu ada dua macam ya. Ya. Dua macam kalau asuransi jiwa. Ya. Ada asuransi tradisional, misalnya asuransi tradisional ini nilainya pasti ya. Premi. Nilai pasti. Gua taruh. Nilai yang pasti, premi juga dalam kurun waktu yang pasti. Setornya ya, setor premi itu pasti. Tidak boleh tidak setor kalau tradisional. Kalau yang Cuman nilai investasi atau nilai tunainya ya nilai tunai ya, tepatnya nilai tunai bukan nilai investasi. Nilai tunai dari polis itu pasti juga. Jadi tradisional, produk tradisional itu nasabah harus setor sejumlah premi dalam kurun waktu yang pasti juga, yang sesuai kontrak. Itu produk tradisional. ya Tapi manfaat yang diterima nasabah itu juga pasti. Jadi proteksinya pasti, nilai tunai dari polis berjalan pasti. itu juga pasti. Jadi bukan nilai investasi ya, tapi nilai tunai gitu. Nah kalau katakan butuh sewaktu dananya itu modelnya sifatnya seperti pinjam, dari nilai tunai pinjam nanti dikembalikan lagi. Dan biasanya karena produk tradisional itu mungkin sebagian dikelola organisasi, tapi juga diinvestasikan di kan kalau untuk resikonya itu dikembalikan dengan ada semacam pinjaman. Jadi ada ngasih rate bunga. Itu kalau yang tradisional ya. Sedangkan sekarang unit link ada satunya lagi itu produk baru, unit link. Unit link ini produk dari Manulab ya? Ya semua asuransi rata-rata ada. memiliki unit link. Ini termasuk Manulab juga ya? Cuman unit link ini manfaatnya ya
luar biasanya fleksibilitas. Fleksibilitas Pembayarannya itu sangat luar biasa. Jadi nasabah kalau produk kecilnya kan nggak bisa nih ya harus dirubah-rubah atau apa dirubah-rubah setelah kontrak nggak bisa gitu. Kalau di unit link itu fleksibilitasnya luar biasa. Satu apa namanya dari sisi manfaat ya satu manfaat itu bisa dirubah-rubah manfaatnya ya, penerima manfaat juga bisa dirubah. Terus habis itu kan selain dana yang di store nasabah itu selain masuk ke jadi premi ya, ada juga nilai investasinya. Nah di situ untuk menentukan mau diinvestasikan kemana ya bayar saja ya, itu nasabah bisa dirubah. Dan keleluasaan setor nasabah itu kan yang ditentukan OJK itu 2 tahun. 2 tahun. Ya, 2 tahun itu harus nasabah harus setor 2 tahun ya, dalam 2 tahun aja itu nasabah diharapkan setor rutin. Ya. Tapi kalau misalkan ada rezeki, misalkan zaman Mas Yanto misalkan ada semacam bisnis lain gitu ya, selain kerja utamanya, misalkan ada menelantarkan menghubungkan ya, misalkan ada orang jual rumah nih ya, menghubungkan antara kan dapat komisi nih, nah ada rezeki kan di luar itu bisa store di luar setoran rutin, paham ya? Paham? Jadi bisa setor. Jadi misalnya namanya rutin per bulan ya kan, setoran rutin per bulan tanggal 1 ya. Nah namanya tanggal 20 ada rezeki ya, setorin aja. Jadi kayak itu tabungan gitu. Nah kalau unit link itu semacam itu bisa. Oke, ini semakin malam, jadi kalau dilanjutkan lagi mungkin sampai pagi bisa. Ini mungkin besok waktu kita sambung lagi. Nah, garis besar gini, pesan satu lagi. Iya, monggo. Ya. Satu ya, yaitu tadi kalau kita ingin ingin memiliki keluarga yang semakin sejahtera, semakin kaya gitu ya, disarankan buka polis. Karena cukup dengan uang kecil, kita dapat manfaat yang sangat luar biasa. Ini khusus yang mantan anyar atau contoh ya, menikah gitu ya. Contoh ya. Itu jadi kita mengeluarkan cuma 1% aja, 1% dari nilai uang pertanggungan. Misalkan uang pertanggungan sampai berapa? 500 juta atau 1 M ya kan? 1 M lah. Kita cukup keluarkan hanya 1%-nya. Berarti berapa? Berapa ya? 1% dari 500 juta. Ya sekitar 1 juta. 1 juta aja kan? 1%. 1 miliar. Ya, 500. 10 juta ya, 10 juta setahun. Jadi 10 juta setahun. Kalau jadikan bulanan ya tinggal dibagi aja. 12. Jadi saking banyak kayak yang diutarakan oleh siapa? Ini bukan motivator siapa ini, beli uang kecil dapat uang besar. Tunggaisem ya Mario Teguh seperti yang disarankan Bapak Teguh, dengan uang kecil kita beli uang besar, manfaat yang besar. Dan tadi 10 juta kemudian sisihkan 10 juta setahun ya, itu bisa jadi dapat uang pertama 1 miliar. Nah, coba Mas Yanto bayangkan kalau Mas Yanto punya anak ya, terus kita tinggalkan warisan cash ya, bukan misalnya kayak properti itu kan ya, kalau kita berikan uang cash 1 M kira-kira berapa ya?
Ya bahagia sih buat keluarga tuh. Dan kitanya juga tenang tuh. Ah, Saya juga senang. warisan buat keluarga yang ditinggalkan. Soalnya, oke, Bapak Seperti Ibu, itu ya. ah, Pesan itu kita akhiri sesi kali ini. Lanjut lain waktu, semakin malam. Ini udah jam berapa ya? Pokoknya Bapak Ibu barangkali berminat mau pasang polis atau asuransi, khususnya ini Manulife ya, bisa hubungin ke Bapak Nanang buat warga Surabaya. Monggo tanya-tanya dulu atau gimana, bisa hubungin Pak Mbak Nanang. Nomornya berapa Bapak Nanang? Nanti bisa di WhatsApp atau gimana? ya, kalau nomor boleh dihubungi di Iya. Nomornya berapa? Ya. WhatsApp. WhatsApp ya. Iya. 081 Heeh, 551 ya. 70 Hmm, 433. 43 ya. Ya, nanti bisa dicek di deskripsi ya Mas. Iya, di deskripsi ya. Barangkali Bapak Ibu mau tanya-tanya dulu biar yakin atau gimana. Boleh Nah, konsultasi, bisa boleh konsultasi konsultasi ke gratis. Bapak Nanang. Gratis, gratis. Oke, konsultasi, oke. ya. Bapak Ibu, kita akhiri sesi ngobrol santai kali ini ya, pengenalan tentang asuransi, ngobrol di warung kopi malam-malam. Ya mohon maaf ya kalau pertanyaan saya nggak begitu berbobot, tapi setidaknya kita bisa tahu manfaat asuransi, apa itu asuransi. Kalau masih penasaran bisa langsung WhatsApp atau telepon ke Bapak Nana. Oke Bapak Ibu, kita akhir sesi kali ini. Jangan lupa like, subscribe channel Just for Share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangane ono